Cek engine Honda Revo. Honda Revo ini ada suara kasar. Silakan diperhatikan untuk suara bagian mesinnya ini ya. Ada suara tak 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 seperti ini ketika pagi hari dinyalakan. Nah, kurang lebih seperti ini suaranya, teman-teman. Sebelum dibongkar, saya lakukan analisa dulu ya untuk mengetahui dari mana bunyi itu disebabkan atau penyebabnya itu dari mana. Jadi nanti ketika melakukan pembongkaran itu tidak menduga-duga seperti itu, teman-teman. Nah, ini intinya. Saya analisa dulu, saya panasin sampai kurang lebih 2 menitan lah, apakah suaranya itu mengalami perubahan atau semakin kasar, atau bahkan nanti suaranya itu ketika mesin mulai panas, apakah suaranya itu halus atau bagaimana. Kan cara saya seperti ini untuk menganalisa sebuah kerusakan pada unit sepeda motor. Nah, ini ketika saya gas, suara kasar itu semakin jelas terdengar ya. Oke, langsung lanjut ke tahap berikutnya saja nanti. Intinya sudah saya panasi hampir 2 menit. Suaranya masih utuh ya, masih kasar, dalam arti tidak ada perubahan. Ini prediksi saya itu, ini di bagian piston itu mengalami kerusakan. Bisa dari ring seher, bisa dari punggung piston itu baret karena kekurangan oli atau oli pumpnya itu tidak berjalan dengan normal, atau bagian saringannya itu ada kotorannya biasanya. Oke ya, lanjut ke tahap berikutnya saja, langsung nanti pada tahap pembongkaran. Baik, ini bagian head sudah saya bongkar. Nah, sudah saya buka. Di bagian ruang pembakaran ada indikasi oli masuk ke bagian ruang pembakaran atau bagian kubah. Berarti kalau oli seperti ini berarti seker mengalami masalah atau mengalami kerusakan, biasanya seperti itu. Untuk mengecek seal clamp dan lain sebagainya, nanti saya fokus ke bagian yang menimbulkan suara. Untuk bagian di kop ini nanti tinggal bersihkan, skur ulang, tinggal beres. Nah, ini untuk bagian buringnya atau bagian pistonnya ya, kita sama-sama cek bersama-sama apakah benar di bagian pistonnya itu mengalami kerusakan atau aus baret. Intinya tetap lakukan analisa secara mendasar dahulu, karena suara-suara kasar itu banyak penyebabnya. Bisa dari, mohon maaf kalau mungkin bagi pemula seperti ini, bisa dikatakan mungkin dari suara rentek keteng atau setelan klep ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa itu bisa membedakan antara suara piston dan setelan keteng. Nah, kelihatan di bagian pistonnya ini, di bagian pistonnya sudah kelihatan. Nah, bagian pistonnya itu kelihatan. Kemudian ini saya perlihatkan di bagian
linernya atau boringnya. Bisa dicek bersama-sama. Nah, di bagian atas atau bagian ini posisi ini atas ya, yang bawah ini ya. Nah, ini baret parah. Nah, ini berarti dikasih kekurangan oli. Bisa jadi kalau olinya ada, bisa jadi dari pompa olinya itu mengalami trouble, mungkin dari saringan oli yang mengalami bambat atau banyak kotoran. Kemudian bagian bawahnya ini bisa dikatakan masih mulus untuk bagian bawah. Ini berarti menandakan pistonnya itu ngejim atau macet karena di bagian atas yang luka atau baret. Nah, ini saya zoom, saya perlihatkan ini untuk bagian pistonnya. Nah, ini jadi ini suaranya itu hampir terdengar seperti setelan klep atau rantai keteng ya, yang kendor seperti itu. Kalau seher seperti ini biasanya kondisi dingin kasar, namun pada saat mesin sudah mulai panas biasanya ada yang halus karena piston sudah mengalami ngembang. Tetapi tidak berlaku untuk piston yang original ya. Kalau piston yang non original biasanya yang non original ya, misalkan yang casting atau forget fogging itu, kalau kolterannya kurang bagus, pernah ngejim, kalau dingin halus, kalau dingin kasar, kalau sudah panas suaranya halus, itu fix masalahnya dari piston. Biasanya di bagian punggungnya ini sudah mengalami kerusakan. Nah, ini saya ambil dulu pistonnya, saudara-saudara. Nah, ini untuk bagian pistonnya, ini yang bagian atas ya, yang bagian bawah masih bagus, mulus. Namun yang bagian atasnya ini atau yang in, nah, baret parah, bisa dikatakan ini parah. Ini berarti sistem pelumasan olinya itu tidak lancar, atau bahkan kalau seperti ini benar-benar kekurangan oli, kering lah istilahnya, sampai kering kekurangan oli kalau seperti ini. Kalau gancet itu kalau pompa oli tidak lancar tidak sampai seperti itu. Kemudian untuk bagian bawah ini masih mulus. Rata-rata kalau olinya itu kurang atau tidak naik ke pompa oli, itu rata-rata yang bagian atas yang rusak. Namun bagian bawah itu masih mulus seperti ini karena masih ada pasokan oli dari kalter mesin yang bagian bawah. Namun berbeda ketika di bagian punggung atas ini, ketika kekurangan oli ya seperti ini hasilnya, baret seperti ini atau ngejim ya, luka seperti ini. Nah, bisa dilihat. Intinya ini baret separuh, hanya di bagian atas, Nah, ini hanya di bagian piston punggung bagian atas atau bagian in. Karena di bagian X itu masih terumasi oli lah, kan di bagian bawah itu kan masih ada cipratan oli dari kalter tengah. Untuk pistonnya mereknya seperti ini. Ya, sebenarnya piston ini bagus. Yang penting jangan sampai kekurangan oli atau telat oli lah. Nah, bagian atasnya atau punggung atas in ini gosong. Ini bisa dikatakan ya telat oli sekali mungkin. Tapi ya efeknya seperti ini. Ngeri. Ini ya, ini pesan saja. Intinya selalu cek kondisi volume oli ya. Dikasih oli bekas metik enggak apa-apa, misalkan jenis Honda C series ini enggak apa-apa. Asalkan olinya itu masih ada cukup untuk melumasi mesin bagian.
tengah atau bagian, intinya melumasi bagian sirkulasi mesin lah, sektor mesin ya. Sirkulasi olinya itu intinya masih bisa membasahi komponen-komponen mesin bagian dalam. Untuk stang sekernya tidak masalah, karena ini setelah nge-gym itu langsung dibiarkan motornya, jadi tidak terlalu parah. Nah, ini nanti untuk bagian headnya saya cek dulu untuk bagian kompresinya atau klepnya apakah mengalami kebocoran. Jangan lupa diposisikan top dulu untuk nokennya. Oke, saya ambil BBM dulu ya untuk mengecek apakah kompresinya ini mengalami kebocoran. Kalau bocor ya nanti saya skor ulang atau skir ulang. Intinya saya fokus di bagian yang kasar tadi, karena nah ini sebentar, ini cek dulu untuk kompresinya apakah mengalami kebocoran. Oke, untuk klep X masih aman. Klep X masih aman. Kemudian untuk klep in juga masih aman. Aman ya. Tetapi tetap nanti saya bersihkan, saya skir ulang, kemudian saya ganti seal klep sekalian. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak saya inginkan. Misalkan setelah saya ganti piston kok ngebul, ternyata seal klepnya sudah aus, kan harus 2 kali bongkar. Intinya 1 kali saya cek keseluruhan, mulai dari seal klep, seating klep nanti atau bos klepnya, dan skir ulang seperti itu teman-teman. Untuk pistonnya ini saya ganti, saya naikkan oversize-nya berarti ya. Nanti saya kolter, bawa ke tukang bubut. Ini luka di bagian atas seperti ini, indikasi sekali lagi ini kekurangan oli atau kehabisan oli. Jadi seperti ini efeknya ketika kehabisan oli.